Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwisya Putri dengan NPM C1C020168 dari kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu akan menjelaskan materi tentang kontingen liabilities dan provision. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada perbedaan kewajiban dan provision. Kewajiban merupakan kapan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Sudah bisa kita tentukan. Sedangkan provision merupakan kategori bersyarat, yaitu kewajiban kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar belum bisa dipastikan, karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Akuntansi untuk kewajiban bersyarat bergantung pada tingkat terkejadian. 4 tingkatan kemungkinan terkejadian sehingga bisa menimbulkan kontingen liabilities. Dilaporkan sebagai saat ini atau tidak saat ini, kewajiban jenis umum adalah yang pertama, kewajiban yang berhubungan dengan litigasi. Yang kedua, garansi atau garansi produk. Yang ketiga, restrukturisasi bisnis. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan. Ketidakpastian tentang waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Pengakuan provision. Perusahaan yang memperoleh beban dan kewajiban terkait untuk provisi hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini atau hukum konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kedua, kemungkinan arus keluar sumber daya akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, perkiraan yang Anda dapat dibuat. Pengukuran dari provision. Bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah yang akan dilaporkan untuk provision? Menurut IFRS, jumlah diakui harus estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan. Menurut estimasi terbaik, mewakili jumlah yang perusahaan akan membayar untuk menyelesaikan kewajiban pada laporan keuangan posisi tanggal. Contoh dari pengukuran, manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan transaksi masa lalu atau yang serupa, diskusi dengan para ahli, dan informasi terkait lainnya. Pengukuran kewajiban harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Jika materi, peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengeluaran biaya harus dipertimbangkan. Jenis-jenis dari provision, yang pertama ada gugatan hukum atau lawsuit, yang kedua garansi atau warranties, yang ketiga hutang imbalan atau consideration payable, yang keempat kewajiban bersyarat atau provision yang muncul karena terkait lingkungan atau environmental, yang kelima kontrak yang memberatkan atau onerous contract, dan yang keenam restructuring. Jenis umum dari provision menurut ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan tertunda atau terancam proses pengadilan dan aktual atau mungkin klaim dan penilaian. Ada 3 dari penilaian. Yang pertama, periode waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar tentang jumlah kerugian. Menjelaskan provision itu bisa timbul karena litigasi dan consideration. Provision ada 2, bisa timbul karena ada dua penyebab. Yang pertama litigasi dan kedua consideration. Jika timbul karena litigasi, kita harus mempertimbangkan apakah kita tahun ini akan mengakui sebagai provision. Untuk bisa mengakui itu harus ada beberapa yang harus kita pertimbangkan, yaitu ada 3. Yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur tahun sekarang kemudian.
Kemudian, apakah memang ada kemungkinan besar bahwa itu akan membawa unfavorable outcome? Unfavorable outcome itu merupakan kerugian. Kemungkinan akan membawa kerugian bagi perusahaan karena terkait litigasi ini karena gugatan hukum. Maka menjadi pertimbangan kita untuk mengakui sebagai profesion dalam laporan keuangan kita sekarang. Yang ketiga ada kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Karena kita ketika mengakui, maka kita harus melakukan pengukuran untuk mengukur berdasarkan estimasi yang rasional. Estimasi yang ada berapa jumlah loss atau kerugian. Ketentuan garansi. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Jika kemungkinan besar pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat, perusahaan harus mencatat biaya. Garansi jenis jaminan. Ada dua jenis dari garansi. Yang pertama tadi ada garansi jenis jaminan dan yang kedua ada garansi jenis layanan. Saya akan menjelaskan garansi jenis jaminan terlebih dahulu. Garansi jenis jaminan ini perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama, kewajiban harus dibebankan pada periode barang disediakan atas dilakukan dengan kata lain pada penjualan. Kewajiban harus dibebankan pada periode barang disediakan atau jasa dilakukan dengan kata lain pada titik penjualan. Yang kedua, perusahaan harus merekam kewajiban garansi. Sedangkan garansi jenis layanan, perusahaan biasanya dicatat dalam garansi yang belum diperoleh atau diperoleh akun pendapatan. Yang kedua, mengenali pendapatan dengan dasar garis lurus selama periode tersebut jenis layanan garansi berlaku. Ketentuan lingkungan. Sebuah perusahaan harus mengenali dan tanggung jawab lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah kewajiban. Contoh kewajiban hukum yang ada yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk, namun tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran restorasi dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan, reklamasi dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Ketentuan kontak yang membebani, biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih, paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah. Ada dua biaya, yang pertama biaya pemenuhan kontrak, yang kedua kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Ketentuan restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik. Perusahaan diharuskan memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dan telah memberikan harapan yang valid kepada mereka yang terkena dampak implementasi atau pengumuman rencana tersebut. Ada 3 dari ketentuan restrukturisasi. Yang pertama, ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, cara di mana bisnis itu dilakukan. Dan yang ketiga, IFRS memberikan pedoman khusus terkait biaya dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari provisi restrukturisasi. Itu saja pembahasan saya tentang contingent
liabilities, dan provision. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.